Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2018A. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah Linguistik Bandingan Historis akan mempresentasikan materi dengan judul Hubungan Linguistik Bandingan dengan Ilmu-ilmu Lain. Sebelum itu, perkenalkan dosen mata kuliah Linguistik Bandingan Historis 2018A, Bapak Dr. Ahmad Shauki Arya, MPD. Tak lupa juga perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Selvina Nuraini. Yang kedua, Miftahul Safitri. Yang ketiga, Dia Ananda Dewi. Yang keempat, Octaviana Grandis. Baik teman-teman, silakan mendengarkan penjelasan dari materi yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Saya Selvina Nuraini akan menjelaskan materi tentang hubungan linguistik bandingan dengan ilmu-ilmu lain. Linguistik bandingan bersifat terbuka, artinya linguistik bandingan selalu diperkaya oleh ilmu-ilmu lain demi perkembangannya sekaligus siap memperkaya ilmu-ilmu lain demi perkembangan ilmu-ilmu lain. Linguistik bandingan memiliki hubungan dengan ilmu lain. Hubungan itu bisa timbal balik, bisa pula satu arah. Hubungan timbal balik terjadi apabila antar linguistik bandingan dan ilmu-ilmu lain saling memperkaya atau memberikan sumbangan. Hubungan satu arah terjadi bila ilmu-ilmu lain memberikan sumbangan konseptual atau teoritis kepada linguistik bandingan. Sebaliknya, linguistik bandingan memberikan bantuan konseptual atau teoritis kepada ilmu-ilmu lain. Dan dalam pembahasan ini akan membahas tentang hubungan linguistik bandingan dengan ilmu-ilmu lain yang terbagi atas. Pertama, sumbangan ilmu-ilmu lain bagi linguistik bandingan areal. Linguistik bandingan areal mendapat sumbangan dari ilmu-ilmu lain baik cabang ilmu linguistik maupun cabang ilmu di luar linguistik. Cabang linguistik memberikan sumbangan konseptual atau teoritis secara signifikan, ialah teori linguistik, linguistik deskriptif, dan gramatikal, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, serta leksikologi. Banyak ahli bahasa menyatakan bahwa teori linguistik, linguistik deskriptif, dan gramatikal menjadi landasan linguistik bandingan. Sementara itu, cabang ilmu-ilmu lain yang memberikan sumbangan konseptual atau teoritis secara berarti antara lain logaritma, komputer, dan geografi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu manfaat linguistik bandingan areal bagi ilmu-ilmu lain. Linguistik bandingan juga memberikan sumbangan atau manfaat bagi ilmu-ilmu lain. Di sini ada peran linguistik bandingan menjadi ilmu bantu bagi ilmu lain, yaitu sebuah ilmu yang memberikan atau membantu ilmu lain. Temuan-temuan empiris linguistik bandingan dapat dimanfaatkan oleh ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, dan sosiologi. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan timbal balik filologi dengan linguistik bandingan. Linguistik bandingan memiliki hubungan timbal balik secara khusus. Filologi banyak mendapat bantuan konseptual atau temuan empiris dari linguistik bandingan historis. Linguistik bandingan juga digunakan untuk melihat perkembangan cerita dengan cara membandingkan berbagai cerita lisan atau tradisi lisan. Misalnya, untuk menjelaskan cerita Wato-Wele Lianurat, sebuah puisi lisan dari Flores Timur. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada bagian slide kedua, yaitu tentang sumbangan ilmu-ilmu lain bagi linguistik bandingan. Nah, untuk yang pertama terdapat sumbangan teori linguistik terhadap linguistik bandingan. Secara sederhana, teori linguistik mengandung arti cabang linguistik yang memusatkan perhatian pada teori umum dan metode-metode umum dalam penyelidikan bahasa. Teori linguistik berisi seperangkat proposisi atau hipotesis yang sudah teruji kebenarannya, yang fungsinya sebagai alat sekaligus wahana untuk mengamati, memberikan, dan menjelaskan data bahasa baik lahiriah seperti bunyi bahasa maupun batiniah seperti makna.
Pada isi proposal atau hipotesis masing-masing teori itu berbeda atau tidak selalu sama, sehingga cara pengamatan, pemberian, dan penjelasan data bahasanya juga berbeda atau tidak selalu sama. Dalam sepanjang pertumbuhan dan perkembangannya, berbagai teori linguistik memberikan sumbangan konseptual atau teoritis terhadap linguistik bandingan. Hal itu karena unsur-unsur bahasa yang akan dibandingkan dalam linguistik bandingan perlu dianalisis terlebih dahulu sistem atau strukturnya dalam bantuan teori linguistik tertentu. Untuk yang kedua, ada sumbangan linguistik deskriptif terhadap linguistik bandingan. Untuk linguistik deskriptif merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang sistem atau struktur bahasa pada waktu tertentu, di samping merupakan pendekatan linguistik yang mengamati, memberikan, dan menjelaskan bahasa sebagaimana adanya berdasarkan data lapangan. Sebagai cabang linguistik deskriptif hanya mempelajari tentang sistem atau struktur bahasa dalam satu satuan waktu tertentu, terutama pada satuan waktu sekarang. Nah, misalnya bahasa Indonesia yang sekarang dipakai. Sebagai pendekatan linguistik deskriptif hanya mendekati bahasa yang ada atau hidup di masyarakat. Misalnya bahasa Indonesia yang ada atau hidup di masyarakat Indonesia. Dengan linguistik deskriptif akan dapat diketahui sistem atau struktur suatu bahasa yang nyata dan benar-benar hidup. Misalnya, bahasa Indonesia yang nyata dan benar-benar dipakai oleh penutur bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada sumbangan gramatika terhadap linguistik bandingan. Pada gramatika atau tata bahasa, dapat diartikan sebagai seluruh sistem hubungan struktural dalam bahasa yang dipandang sebagai perangkat kaidah untuk membuat atau membangkitkan kalimat. Pada umumnya, gramatika dipilah menjadi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Meskipun ada pandangan yang menganggap bahwa gramatika terdiri atas morfologi dan sintaksis saja. Dalam sepanjang pertumbuhan dan perkembangan linguistik bandingan, gramatika juga telah memberikan sumbangan konseptual atau temuan empiris secara berarti atau bermakna. Nah, fonologi, sintaksis, dan morfologi atau semantik telah memberi landasan analisis-analisis linguistik bandingan yang berguna untuk menemukan keserumpunan dan kekerabatan bahasa, tipologi bahasa, dan pengaruh timbal balik antar bahasa dalam proses sejarah. Pada fonologilah yang menjadi landasan atau dasar perbandingan dari rekonstruksi fonetis dan fonemis untuk menemukan kekerabatan bahasa dan rumpun bahasa dalam linguistik bandingan historis. Dan yang keempat, ada sumbangan leksikologi terhadap linguistik bandingan. Nah, leksikologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk kosakata atau leksikon suatu bahasa. Pada leksikologi telah memberikan sumbangan cukup berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan pada linguistik bandingan, meskipun jarang disebut-sebut secara resmi dalam pustaka-pustaka linguistik bandingan. Terdapat bukti adanya berbagai teori dan metode kajian dalam linguistik bandingan, justru bertopang atau bertumpu pada kosakata. Sebagai contoh, tipologi leksikal dalam linguistik bandingan, tipologis jelas memerlukan bantuan konseptual atau temuan empiris mengenai kosakata dari leksikologi. Tidak cukup hanya bantuan morfologi dan sintaksis. Demikian juga metode grotokronologi dan leksikostatistik dalam linguistik bandingan historis memerlukan bantuan konseptual dari leksikologi, sebab kedua metode tersebut bertumpu pada kosakata. Metode dialekrometi dalam linguistik bandingan juga bertumpu pada kosakata untuk menentukan peta dan distribusi. Teori dan metode
geografi, dialek dalam linguistik bandingan. Sebagian juga bertumbuh pada kosakata sehingga secara langsung atau tidak juga memerlukan bantuan konseptual dan leksikologi di samping dari gramatika. Saya Miftahul Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat linguistik bandingan bagi ilmu-ilmu lain. Nah, yang pertama ada ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, dan yang terakhir sosiologi. Nah, mari kita ulas bersatu ya. Nah, bagi ilmu sejarah, linguistik bandingan memberi manfaat dalam kajian dokumen. Nah, sumber peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sejarah ini berupa dokumen atau arsip dan sejenisnya, dibaca atau ditafsirkan dengan memanfaatkan temuan-temuan empiris linguistik bandingan ya. Nah, misalnya pada waktu membaca atau menafsirkan dokumen atau arsip penting negara Indonesia pada tahun misal 1910-an. Nah, perlu mengetahui benar-benar bahasa Indonesia tahun 1910-an. Nah, termasuk perbedaannya dengan bahasa Indonesia tahun 1990-an. Nah, ciri dan perbedaan bahasa Indonesia tahun 1910-an dengan tahun 1990-an dapat diketahui dengan memanfaatkan temuan empiris linguistik bandingan historis. Yang kedua ada manfaat linguistik bandingan bagi ilmu arkeologi. Nah, linguistik bandingan memberi manfaat dalam menelaah menelaah peninggalan-peninggalan yang ada, misalnya patung-patung, perkakas rumah tangga, dan situs permukiman kuno. Nah, kita biasanya sering jumpai kayak contohnya di Trowulan dengan arkeologi, khususnya epigrafi, tulisan-tulisan kuno pada prasasti atau inskripsi dibaca atau ditafsirkan ya teman-teman. Nah, bisa ditafsirkan unsur-unsur dan pengaruh-pengaruh yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk itu teori, metode, atau temuan empiris dari linguistik bandingan historis dapat dimanfaatkan teman-teman. Nah, teori-teori dan temuan-temuan empiris tentang bahasa Indo misalnya dapat dimanfaatkan untuk membaca isi sebuah prasasti tersebut. Nah, inskripsi yang bahasanya sudah kabur, teori bergelombang, teori batang pohon. Nah, misalnya metode pengelompokan bisa dimanfaatkan untuk membantu membaca atau menafsirkan unsur-unsur bahasa sekaligus budaya yang terdapat di dalam suatu prasasti atau inskripsi suatu peninggalan-peninggalan tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat linguistik bandingan bagi ilmu antropologi. Nah, bagi antropologi, linguistik bandingan memberi manfaat untuk mengetahui asal-usul bangsa-bangsa di Nusantara, misal bangsa Indonesia, asal-usul bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan temuan-temuan empiris, bahkan teori linguistik bandingan historis, khususnya keserumpunan dan kekerabatan bahasa Nusantara dan bahasa Indo dari bahasa-bahasa di Nusantara. Nah, contohnya apa sih? Guna melacak asal-usul bangsa Nusantara. Nah, sehingga memanfaatkan temuan empiris tersebut mengenai bahasa Indo dan kekerabatan bahasa dari bahasa-bahasa Nusantara. Jadi, temuan empiris ini tentang bahasa Indo dan kekerabatan bahasa dapat dimanfaatkan untuk menentukan asal bangsa itu sendiri. Oke, yang terakhir ada manfaat
linguistik bandingan bagi ilmu sosiologi. Nah, bagi ilmu sosiologi, linguistik bandingan memberi manfaat dapat menggambarkan kelas sosial, struktur sosial, pola interaksi sosial, dan gaya hidup kelompok-kelompok sosial melalui berbagai temuan empiris linguistik dalam hal sentuh bahasa, gaya bahasa, dan tingkat-tingkat tutur bahasa yang seperti di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya slide terakhir ada hubungan timbal balik filologi dengan linguistik bandingan. Filologi linguistik bandingan memiliki hubungan timbal balik secara khusus. Filologi juga banyak mendapat bantuan konseptual atau temuan empiris dari linguistik bandingan historis. Misalnya, pembacaan teks-teks kuno, penyuntingan dan rekonstruksi teks induk, dan transformasi teks induk menjadi berbagai teks turunan dalam filologi memerlukan bantuan konseptual dan temuan empiris linguistik bandingan historis. Jadi lebih khusus lagi, teori perubahan bunyi atau fonem dan temuan empiris perubahan bunyi atau fonem bahasa Melayu dapat bermanfaat untuk membaca kembali teks-teks Melayu seperti Sejarah Melayu, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Hang Tuah. Dan di samping itu pula, linguistik bandingan juga digunakan untuk melihat perkembangan cerita dengan cara membandingkan berbagai cerita lisan atau tradisi lisan. Seperti untuk menjelaskan cerita Wato Welelia Nurat, sebuah puisi lisan Flores Timur. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia mendengarkan penjelasan dari kelompok kami tentang materi hubungan linguistik bandingan dengan ilmu-ilmu lain. Dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kelompok 9.